Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah analisis akuntansi keuangan lanjutan. Ya, pada sesi ini kita masih pada bahasan persekutuan atau firma, yaitu likuidasi. Setelah di awal saudara memahami bagaimana persekutuan itu dibentuk, secara akuntansinya bagaimana cara mencatatnya, kemudian bagaimana cara mencatat berkaitan dengan pembagian laba rugi, kemudian mencatat bagaimana kalau ada perubahan, baik itu perubahan disebabkan anggota yang masuk maupun anggota yang keluar. Pada sesi ini kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana kalau persekutuan atau firma itu dibubarkan. Ya. Sebelum kita masuk ke sesi ini, saudara harus pahami dulu apa sih makna dari bangkrut dan likuidasi. Bangkrut dan likuidasi mempunyai arti yang sama, yang pada hakikatnya adalah pemberhentian kegiatan usaha. Namun, kalau likuidasi ini biasanya diberhentikan bukan karena perusahaan ini mengalami laba rugi, ya. Tapi kalau tidak mengalami rugi, bisa saja dilikuidasi karena perjanjian, ya, karena perjanjian kesepakatan. Tapi kalau bangkrut, memang perusahaan ini sudah tidak bisa beroperasional lagi, jadi diberhentikan. Ya. Kemudian faktor-faktor penyebab dari likuidasi. Silahkan saudara bisa pahami, bisa sistem perekonomian, bencana alam, kecelakaan, kebakaran, sejenisnya, dan bisa jadi karena faktor intern dalam firma. Ya, seperti kondisi saat ini, COVID-19 itu ya, banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan, ya, banyak perusahaan yang dilikuidasi. Bangkrut karena memang sudah benar-benar tidak menghasilkan laba, rugi terus-menerus, sehingga tidak bisa menjalankan usahanya. Bisa jadi dilikuidasi karena faktor kondisi, akhirnya dari anggota persekutuan ini memutuskan untuk ditutup usahanya. Ya. Kemudian pada pembahasan akuntansinya, pada pembubaran firma, nanti likuidasi ini bisa dilakukan secara serentak dan likuidasi dilakukan secara berangsur. Apa sih bedanya serentak dengan berangsur? Ya. Kalau serentak berarti mengubah non-kas menjadi kas itu dilakukan dalam satu tahapan, selesai. Tetapi kalau berangsur, perubahan non-kas menjadi kas, ya, ini dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Ya. Untuk bahasan yang pertama, secara serentak, ini nanti ada bahasan berkaitan anggota yang defisit tetapi mampu membayar, dan ada anggota yang defisit tetapi tidak mampu membayar. Kemudian di bahasan berkaitan dengan likuidasi yang berangsur, ini menggunakan kas tanpa program kas dan pembagian kas dengan program kas. Kita pahami dulu tahapan dan prosedur akuntansi pada proses likuidasi. Yang pertama adalah tahap realisasi, yaitu tahap melaksanakan penjualan aktiva non-kas menjadi kas. Yang kedua, tahap likuidasi, yaitu
pelunasan kewajiban atau hutang firma, dan diakhiri pengembalian modal kepada para anggota firma. Ya. Tata aturannya. Realisasi aktiva non-kas menjadi kas. Bila realisasi harga jual berbeda dengan nilai buku, sehingga mengakibatkan laba rugi, maka harus dibagikan para anggota sesuai dengan perbandingan laba rugi. Kemudian urut-urutannya, kalau aktiva non-kas sudah menjadi kas, berarti menyelesaikan hutang pihak ekstern dulu, pihak luar. Setelah itu menyelesaikan hutang kepada pihak internal. Dan setelah itu terselesaikan, baru mengembalikan pengembalian modal kepada anggota. Ya, ini tata tertibnya ini dipahami dulu. Nah, ini ada contoh. Ya, contoh. Silahkan nanti saudara pahami di sini. Ya, aktiva sejumlah 110. Kemudian direalisasi, dijual dengan beberapa kondisi ya. Untuk persediaan kita lihat 30, saldonya 30.000, dijualnya 38, berarti terdapat keuntungan. Untuk aktiva tetap saldonya 40 dan hanya laku 28. Piutang dagang yang 30 jumlahnya pada neraca ditagih mampu hanya 27.500. Ya. Untuk tahap realisasi non-kas, nih tadi saudara lihat. Ya. Berarti persediaan karena sudah direalisasikan, jurnalnya dikredit. Kasnya di debit. Kemudian selisihnya di sini berarti sebagai laba realisasi usaha dibagi sesuai dengan prosentasenya. Ya. Realisasi aktiva tetap sama jurnalnya. Ya. Saudara lihat saja aktiva tetap berarti kerugiannya ditanggung oleh anggota sesuai dengan proporsinya. Piutang dagang karena ini juga mengalami kerugian berarti ditanggung oleh anggota, berarti modalnya berkurang. Ya. Tahapan likuidasi menyelesaikan hutang pihak luar. Ya. Kemudian yang kedua menyelesaikan hutang pihak internal. Ya. Karena hutang berkurang berarti di debit. Ya. Kemudian sisa uang kas 53 ini dibagikan kepada anggota. Ya. Sehingga nampak masing-masing buku besar anggota adalah sebagai berikut. Ya, Tuan I. Nah, ini laporan likuidasinya. Untuk lebih jelasnya bisa saudara lihat pada halaman 74. Nah, ini jika ada anggota yang ternyata defisit, bagaimana? Ya, kalau ada anggota yang defisit, tentunya anggota defisit itu satu harus menutup defisit tersebut, berarti menutup defisit tersebut harus membayar. Jika ternyata yang defisit itu tidak mampu membayar, bagaimana? Ya berarti ditanggung oleh anggota dengan mengurangi modal dari anggota. Ya, contohnya nanti bisa saudara lihat pada modul yang ada.
Ya, ada beberapa contoh, nanti silahkan saudara kerjakan. Gitu, itu untuk yang serentak. Selamat mencoba, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.